Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, eh kembali lagi bersama saya Lezita Iranda. Jadi di sini saya akan membahas materi saya yaitu tentang routing. Nah, bisa kalian lihat pembahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu ada pengenalan, yang kedua ada routing table, lalu ada router flags, lalu ada klasifikasi routing, lalu ada static routing, dynamic routing, yang terakhir ada OSPF. Nah, yang pertama itu ada pengenalan. Jadi, routing itu proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Jadi, melalui perangkat yang disebut router. Nah, routing menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber tujuan berdasarkan informasi yang tersedia tentang jaringan. Lalu, routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Nah, selanjutnya ada routing table. Jadi, routing table itu struktur data yang disimpan dalam router atau perangkat jaringan. Nah, yang lainnya yang berisi informasi tentang jalur yang dapat digunakan untuk mengirimkan paket data ke berbagai jaringan. Nah, tabel ini berfungsi sebagai panduan bagi router untuk menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuannya. Nah, routing tabel ini terbentuk dari semua route yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. Nah, lalu ada semua route untuk network yang directly itu connected yaitu ke router. Lalu konfigurasi tambahan atau static router. Nah, lalu ada router flags yaitu router flags itu indikator yang digunakan dalam routing table untuk memberikan informasi tambahan tentang status atau karakteristik dari route tertentu. Flags ini membantu router dan administrator jaringan memahami bagaimana route tersebut berfungsi dan bagaimana paket data itu harus diperlakukan saat melewati route tersebut. Nah, seperti di gambar ini, di bawahnya ada D itu dinamik, ada A itu aktif, ada C itu connected gitu kan. Lalu ada S itu statik, lalu ada OSPF itu O gitu kan, lalu ada R itu RIP gitu kan. Lalu ada B itu BJP gitu kan. Lalu ada M itu MME, lalu ada B itu black hole, lalu ada P itu B itu prohibit, itu ada U itu unreachable, itu ada X yaitu disable. Nah, ada klasifikasi routing yaitu static routing, yaitu routing yang dimana dibuat dengan menambahkan secara manual ICE routing table. Nah, yang kedua itu ada dynamic routing. Jadi, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi ini protokol pada router tersebut. Maka, secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, lalu ada static routing. Jadi, static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhannya spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Lalu ada static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Nah, pada static router itu perlu menambahkan parameter routing dan seterusnya. Ada address and gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, ini tuh mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Nah, jadi itu membutuhkan resource
yang ringan. Nah, itu tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar ya. Nah, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, lalu ada dynamic routing. Jadi routing dynamics itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, dalam konteks routing dynamics itu terdapat dua kategori utama dari protokol routing yang digunakan untuk mengelola route dalam jaringan. Nah, yang pertama itu ada IJP, yang kedua ada EJP, EGP gitu ya. Itu Exterior Gateway Protocol. Nah, selanjutnya ada OSPF. Jadi OSPF itu Open Source Platform, yaitu adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IJP dengan algoritma link state protocol atau bisa dibilang LSR. Nah, support IP versi 4 atau versi 2, lalu dan IP versi 6 atau versi 3. Nah, konsep cara kerjanya itu dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Jadi, route yang dipilih itu sesuai kecepatannya. Nah, OSPF ini merupakan protokol routing yang digunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokannya itu ya area. Nah, selanjutnya ada OSPF area. Jadi, tujuannya itu untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing yang di video kali ini efisiensi saya akan per membahas UTM. materi saya yaitu tentang bridge. Jadi Pembahasannya backbone itu area ada yaitu definisi bridge, area ID, ada fungsi bridge, 000, ada itu kekurangan untuk dan bertanggung kelebihannya, jawab mendistribusikan informasi routing antara lalu non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Nah, lalu ada standar atau default area, itu untuk menghubungkan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA atau intra-area atau inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Nah, lalu ada stub area-area, yaitu yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external router. Jadi digantikan default area. Nah, lalu yang terakhir ada not stub area. Stub area ini itu tidak menerima eksternal route, digantikan default route. Nah, dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan eksternal route dari router yang masih lama dalam satu area. Nah, lalu ada OSPF lab, itu untuk merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing. Nah, selain itu bisa dengan mendaftarkan DAC itu sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Nah, lalu bisa kalian coba menambahkan router baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Nah, sekian saja dari video kali ini. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.